Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Talitasari. Saya mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, Program Studi Manajemen NPM 210120104006. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi linier dan penerapannya dalam ekonomi. Yang pertama adalah fungsi permintaan dan penawaran. Terdapat dua metode, yaitu metode 2 titik dan juga metode 1 titik. Metode 2 titik dengan rumus Y-Y1 per X-X1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Suatu garis melewati dua buah titik, yaitu X1, Y1, dan X2, Y2. Dengan rumus ekonomi, Q min Q1 per P min P1 sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1. Metode 1 titik dengan rumus Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Hanya diketahui satu titik, yaitu X dan Y, dengan rumus ekonomi Q min Q1 sama dengan M dalam kurung P min P1. Keterangan Q1 sama dengan kuantitas awal, Q2 sama dengan perubahan kuantitas, P1 harga awal, dan P2 perubahan harga. Dan penerapannya dalam ekonomi seperti contoh kasus yang pertama, yaitu suatu produk ketika harga Rp200 akan terjual 10 unit, dan jika harga turun menjadi Rp100 maka akan terjual 20 unit. Maka tentukan fungsi permintaan dan gambar grafiknya. Yang pertama diketahui ada Q1 sama dengan 10, Q2 sama dengan 20, P1 sama dengan 200, dan P2 sama dengan 100. Maka langsung kita masukkan ke rumusnya, yaitu Q min Q1 per P min P1 sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1. Ketemu Q min 10 sama per P min 200 sama dengan 20 min 10 per 100 min 200. Q min 10 per P min 200 sama dengan 10 per min 100. Lalu P min 200-nya pindah ruas menjadi Q min 10 sama dengan min 0,1 dikali P min 200. Q min 10 sama dengan min 0,1 P plus 20. Q sama dengan min 0,1 P plus 20. Min 10-nya pindah ruas menjadi plus 10. Ketemu Q sama dengan 30 min 0,1 P. Selanjutnya adalah gambar grafiknya. Diketahui jika P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0, lalu kita substitusikan ke fungsi permintaannya. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 30 min 0,1 P. Q sama dengan 30 min 0,1 dikali 0, Q-nya ketemu 30. Dan jika Q sama dengan 0, maka Q sama dengan 30 min 0,1 P, 0 sama dengan 30 min 0,1 P, lalu min 0,1 P kita pindah ruas menjadi 0,1 P sama dengan 30, P-nya 30 per 0,1 ketemu 300. Lalu kita gambar grafiknya seperti di bawah ini, seperti grafik fungsi permintaan. Yang kedua adalah surplus konsumen. Surplus konsumen adalah jumlah maksimum yang rela dibayar konsumen dengan jumlah yang sebenarnya dibayar oleh konsumen. Seperti contoh, apabila saya berencana membeli baju dengan harga 200, tetapi yang sebenarnya di toko adalah harganya 50. Surplus konsumen bisa dirumuskan dengan luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Dengan grafik di bawah ini, surplus konsumen berada di bawah kurva permintaan dan di atas harga real, yaitu harga realnya yang garis putus-putus. Diketahuinya PR itu harga realnya dan QR-nya adalah kuantitas real, dengan Pmax itu harga maksimum yang rela dibayar oleh konsumen atau surplus konsumennya. Dan penerapannya dalam ekonomi yaitu seperti contoh kasus yang kedua, di mana fungsi permintaan dari sebuah produk
adalah Ki-D sama dengan 110 min 2P. Dan jika harga pasar adalah Rp50 per unit, maka hitunglah besar surplus konsumen dan gambar grafiknya. Yang diketahui ada Ki-D sama dengan 110 min 2P dan P-nya adalah 50. Maka kita substitusikan fungsi permintaannya. Jika P sama dengan 0, maka Ki sama dengan 110 min 2P, Ki sama dengan 110 min 2 kali 0, Ki-nya ketemu 110, dan jika Ki sama dengan 0, maka Ki sama dengan 110 min 2P, 0 sama dengan 110 min 2P, min 2P-nya kita pindah ruas menjadi 2P sama dengan 110, P-nya ketemu 55. Dan apabila harga pasarnya 50 per unit, maka P sama dengan 50 kita substitusikan. Ki sama dengan 110 min 2P, Ki sama dengan 110 min 2 dikalikan 50. Ki sama dengan 110 min 100, maka Ki-nya ketemu 10. Lalu kita gambar grafiknya. Grafik yang pertama fungsi permintaannya yaitu Ki-nya 110 dan P-nya 55. Maka kita tarik garis seperti ini. Dan apabila harga pasarnya P-nya 50 dan Ki-nya 10, maka ketemu dengan garis putus-putus seperti ini. Dan ketemu surplus konsumennya adalah, kita hitung dengan rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Maka setengah kali alasnya yaitu Ki-nya itu 10, maka alasnya 10 dan tingginya itu dari 55 dikurangi 50 dan ketemunya 5, maka setengah kali 10 dikali 5, maka setengah kalikan 50, ketemu surplus konsumennya 25. Setelah surplus konsumen, dan yang ketiga itu ada surplus produsen. Surplus produsen adalah selisih antara jumlah sebenarnya yang diterima oleh produsen dengan harga terendah yang rela diterima oleh produsen. Seperti contoh, apabila produsen mampu menjual 80, tetapi ternyata bisa menaikkan harganya menjadi 100. Surplus produsen juga bisa dihitung dengan rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Seperti grafik di bawah ini, surplus produsennya berada di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga real, yaitu dengan P-min-nya itu adalah harga minimum, PR-nya harga real, dan QR-nya adalah kuantitas real. Dan surplus produsen itu segitiga yang saya arsir itu adalah surplus produsennya. Dan penerapannya dalam ekonomi seperti contoh kasus yang ketiga ini adalah fungsi penawaran dari sebuah produk adalah PS sama dengan 30 plus 3Q, dan jika harga pasar Rp90 per unit, maka hitunglah besar surplus produsen dan gambar grafiknya. Maka yang diketahui adalah PS sama dengan 30 plus 3Q, itu 6-nya salah jadi 3Q yang benar. P sama dengan 90, maka kita substitusikan fungsi penawarannya untuk mencari garis P-nya, yaitu jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 30 plus 3Q, P sama dengan 30 plus 3 dikali 0, P sama dengan 30, maka garis penawarannya, garis dari fungsi penawaran ketemu adalah P sama dengan 30. Dan jika harga pasar adalah 90, P-nya 90, maka P sama dengan 30 plus 3Q, 90 sama dengan 30 plus 3Q. Lalu ini ketemunya 3Q adalah 60, Q-nya adalah 20. 60 dibagi 3 sama dengan 20. Dan digambar dengan grafik seperti ini. Harga 90 dengan kuantitas 20, lalu kita tarik garis penawarannya yaitu 30. Surplus produsennya kita masukkan rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi, yaitu setengah dikalikan alasnya itu 20 dan tingginya
90 dikurangi 30 ketemu 60, maka setengah kali 20 dikali 60, setengah dikali 1200 ketemu surplus produsennya 600. Keempat, ada fungsi biaya, di mana biaya total atau TC dalam operasional perusahaan itu meliputi biaya tetap atau FC dan biaya variabel atau VC. Bisa dirumuskan FC atau biaya tetap itu sama dengan K kecil atau konstanta, dan biaya variabel atau VC itu sama dengan V kecil, di mana itu adalah biaya variabel per unit dikalikan Q atau kuantitas. Dan TC atau biaya total itu adalah jumlah dari biaya tetap ditambahkan biaya variabel. Nah, biaya tetap di sini itu diartikan apabila saya memiliki sebuah toko makanan dan toko makanan itu saya sewa, maka setiap bulannya saya membayar biaya sewa itu disebut dengan biaya tetap. Dan biaya variabel apabila saya mendapatkan pesanan makanan dan bahan baku yang saya gunakan lebih banyak, maka biaya variabelnya juga akan ikut nambah, itu dinamakan biaya variabel. Lalu biaya total itu jumlah dari biaya tetap yang saya keluarkan ditambahkan biaya variabel, dengan grafik seperti di samping ini, di mana K adalah konstantanya garis lurus, lalu TC atau biaya totalnya itu dimulai dari K atau konstanta, dan VC atau biaya variabelnya itu dimulai dari titik 0. Penerapan ekonominya adalah seperti contoh kasus 4, yaitu biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 80.000, sedangkan biaya variabelnya memiliki persamaan VC sama dengan 600 Q. Maka cari persamaan biaya totalnya dan berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 200 unit, serta gambar kurva penerimaan totalnya. Maka yang diketahui adalah biaya tetapnya atau FC sama dengan 80.000 dan VC adalah 600 Q. Kita cari persamaan biaya totalnya, kita masukkan rumus TC-nya, yaitu TC sama dengan FC plus VC 80.000 plus 600 Q. Dan jika produksinya 200 unit, kita masukkan ke persamaan biaya totalnya, yaitu TC sama dengan 80.000 plus 600 Q. 80.000 plus 600 dikalikan 200, 80.000 plus 120.000 ketemu TC-nya 200.000, dan VC-nya atau biaya variabelnya ketemu 600 Q. Maka 600 dikalikan 200 sama dengan 120.000 VC-nya. Lalu kita gambar kurva penerimaan totalnya, yaitu K atau konstantanya itu 80.000, lalu 120.000 adalah VC-nya dan 200.000 adalah TC-nya, dan kuantitasnya 200. Lalu kita tarik garisnya. VC atau biaya variabelnya dimulai dari titik 0, dan TC kita tarik garis dimulai dari konstanta atau 80.000. Yang kelima adalah fungsi penerimaan, yaitu penerimaan total atau TR perusahaan diperoleh dari harga produk atau P dikalikan dengan kuantitas produk yang terjual atau Q. Dengan rumusnya adalah TR sama dengan P dikalikan Q. Dan kurva fungsi penerimaan seperti kurva yang ada di samping ini. TR atau penerimaan totalnya kita tarik garisnya dimulai dari titik 0. Penerapannya dalam ekonomi seperti contoh kasus 5, yaitu harga jual suatu produk adalah Rp500 per unit. Maka carilah persamaan penerimaan total dan berapa besar penerimaan apabila terjual produk sebanyak 250 unit, dan gambar kurva penerimaan totalnya. Maka yang diketahui adalah P-nya sama dengan 500. Dan kita cari persamaan penerimaan totalnya, kita masukkan ke rumus TR, yaitu TR sama dengan P dikalikan Q.
maka TR-nya 500 dikali Q sama dengan 500 Q. Dan apabila terjual sebanyak 250, maka TR sama dengan 500 dikalikan 250, ketemu TR-nya 125.000 apabila produk yang terjual sebanyak 250 unit. Dan kita gambar kurva penerimaan totalnya, yaitu P-nya 500 dan Q-nya 250. Dan kita tarik garis persamaan penerimaan totalnya dimulai dari titik 0, seperti kurva yang ada di samping ini. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi fungsi linier dan penerapannya dalam ekonomi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.